Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di siang hari ini saya sudah berada di hutan dan saya rencananya mau mendirikan shelter atau rumah bambu di sini. Dan inilah bahan-bahannya. Kira-kira ada yang tahu saya akan mendirikan apa? Dan posisinya sekitaran sini dari arah utara ke arah selatan. Tapi sebelumnya saya mau membersihkan dulu lokasinya karena lokasinya lumayan rimbun. Takutnya itu ada ular karena ular hutan itu lebih bahaya dibandingkan ular yang ada di dalam celana yang selalu saya bawa kemana-mana. Dan sat akhirnya selesai juga karena saya menggunakan jurus si buta dari gua hantu. Jadi di hari kedua ini langsung saja kita potong-potong bambunya untuk membuat tiang-tiang pendeknya. Setelah dipotong-potong langsung kita coak. Dan cara mencoaknya seperti ini. Pertama-tama sisi dan sisinya digergaji dulu seperti ini. Lalu dikadek-kadek tengahnya. Dan inilah hasilnya. Jadi fungsi dicoak itu biar tidak seret memasukin pepalang panjangnya. Setelah pembuatan tiang sudah selesai, kita lanjut bikin lubang atau gali lubang. Tapi jangan sampai kayak lagu Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang, punya uang bayar hutang, nantinya balangsak terus kalau gali lubang tutup lubang. Pembuatan lubang juga sudah selesai. Lanjut kita pemasangan tiangnya. Masukin tiangnya satu persatu. Dan jangan lupa juga masukin tanahnya, padatin ke dalam hingga padat biar nantinya tidak goyang. Dan cara padatinnya seperti ini. Dan kalau bisa kita injak-injak aja biar tambah kuat, tambah kokoh. Dan inilah hasilnya walaupun belum terlihat bentuknya. Setelah semua tiangnya berdiri, langsung kita masukin pepalangnya ke dalam coakannya. Dan jangan lupa pepalang buat tatakan lantainya, tumpangin di atasnya seperti ini. Dan jangan lupa juga dipaku satu persatu biar kuat dan kokoh seperti cintaku padamu. Kuat dan kokoh, takkan pernah goyah walaupun dihadang masalah. Dan jangan lupa sisanya kita rapihin seperti ini, gergaji satu persatu biar indah kelihatannya. Dan inilah hasilnya walaupun baru terlihat seperti springboard. Tak terasa hari pun juga sudah sore dan saya pun memutuskan untuk mencari sesuatu dulu untuk mengisi daya. Ada yang tahu saya mencari apa? Dan tidak lama saya pun juga menemukannya, buah yang seperti ini, lonjong-lonjong seperti punya lelaki. Tanpa berpikir lagi langsung kita rojok aja, walaupun pohonnya tidak terlalu tinggi namun tidak dapat diajrut, jadi langsung aja pakai bambu. Tanpa lama-lama langsung kita belah aja buah jantungnya dan jangan lupa juga langsung kita iris-iris seperti ini. Dan di sini saya dicempal aja pakai plastik karena kebetulan kostum saya pas tangannya warna putih. Setelah diiris langsung kita cuci hingga bersih dan di sini saya mau cuci tangan dulu karena tangan saya kotor. Tanpa lama-lama langsung kita gebrusin aja ke katel dan kasih air juga. Dan jangan lupa juga harus ditutup biar cepat empuk. Di sini saya sudah siapin bumbu-bumbu simpelnya dan langsung kita gebrusin bawang sama cabenya, kosrang-kasreng sebentar. Setelah itu langsung gebrusin rebusan jantung pisangnya, kurah kareh juga sebentar, lalu kasih garam sedikit dan kasih mecin juga biar gurih-gurihnya gitu. Dan jangan lupa tambahin Royco satu dus, maksudnya satu kantong, karena kalau satu dus keasinan. Dan inilah hasilnya, tumis jantung pisang ala Jeril Oyag. Tanpa lama-lama langsung kita habok atau balawakan. Jangan lupa juga baca bismillah. Wih, ternyata Mang Maman kutap ketap, mantap. Ternyata jantung pisang dimasak seperti ini luar biasa rasanya dibandingkan daging sapi yang tidak ada. Lebih baik makan jantung pisang dan dimasak seperti ini. Awas yang di rumah jangan sampai ngiler. Kalau kalian ngiler langsung
langsung aja cari ke kebun jantung pisangnya dan masak seperti ini. Oke, jadi saya mau lanjutin dulu makannya. Oke guys, jadi di hari ketiga ini kita langsung pasang tiang-tiang tingginya. Masukin satu persatu seperti ini ke lubangnya. Lanjut kita pasang papalang atasnya seperti ini. Oke, setelah pepalangnya terpasang, jangan lupa lanjut kita paku satu persatu seperti ini biar tidak goyang. Oke, lanjut pasang tiang buat gagalur atasnya atau papalang atasnya seperti ini. Tidak tahu di daerah kalian namanya apa, karena biasanya beda nama beda daerah. Maksudnya beda daerah beda nama. Dan jangan lupa paku sekuat mungkin. Lanjut kita pasang rengnya satu persatu. Dikarenakan pasang reng akan memakan waktu sangat lama, jadi di sini saya keluarkan lagi jurus si buta dari gua hantu. Lanjut langsung kita pasang reng yang paling panjangnya seperti ini. Dan jangan lupa harus diikat dengan kencang biar tidak terbang saat ketebak angin, karena anginnya di sini lumayan kencang. Setelah pengikatan selesai, lanjut pasang atapnya, dan saya atapnya memakai plastik wrap. Apa ya nyebutnya, plastik wrap lah, pokoknya plastik yang rapat-rapat seperti ini. Mungkin kalian juga pasti tahu lah ya. Dikarenakan akan memakan waktu lama, jadi kita ajolin aja dan akhirnya selesai juga. Dan inilah hasilnya atau penampakannya. Oke guys, setelah atapnya selesai, lanjut membuat lantainya. Jadi cara membuat lantainya itu seperti ini. Pertama-tama kita kadek-kadek dulu, lalu dijajak-jajak dan dibelah seperti ini. Langsung kita buang HT-nya biar tidak merungkut saat didaraikannya. Namun harus hati-hati pembuatan lantai seperti ini karena lantai dari bambu mengandung hinis. Jadi harus ekstra hati-hati, jangan sampai meleng, karena meleng sedikit aja kita bisa terluka, dan kalau terluka sama ini sakitnya luar biasa. Oke, di hari keempat sebelum melanjutkan markasnya atau rumah bambunya, saya mau masak dulu hasil buruan semalam. Tapi sebelum dimasak, kita pindahin dulu alamnya dengan cara dileop seperti ini biar cepat-cepat pindah alamnya. Langsung aja masukin air panasnya. Ada yang tahu kira-kira ini apa? Jadi ini tuh belalang hasil buruan semalam. Namun saya minta maaf tidak saya shoot karena saya belum punya kameramen. Oke, setelah belalangnya pindah alam, lanjut kita bersihkan. Jadi bersihkannya itu harus dibuang bulunya seperti ini dan kotorannya. Cara membuang kotorannya kita langsung copot aja dari kepalanya lalu dibedol seperti ini. Oke, setelah bersih lanjut kasih bumbu, dan di sini saya bumbunya cuma memakai Royco aja, dan jangan lupa dikurah kare seperti ini biar merata meresap bumbunya. Oke guys, dikarenakan sudah turun hujan jadi saya pindah memasaknya. Lanjut kita gebrusin ke dalam katel belalangnya. Jadi belalang itu seperti udang, kalau digoreng langsung berubah warnanya menjadi merah merona. Tanpa memerlukan waktu lama akhirnya matang juga, dan inilah hasilnya belalang goreng. Oke, kita lanjut habak atau balewakeun. Bismillah. Wih, ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap mantap. Pokoknya kalian wajib harus mencobanya. Jadi nanti malam pergilah ke hutan atau kebun terdekat dan berburu belalangnya, langsung goreng seperti ini karena rasanya wih, pokoknya gurih-gurih nyoy, seperti tahu bulat digoreng dadakan. 500-an dijual hanet-hanet. Oke, dikarenakan takutnya kalian ngiler jadi saya mau lanjut dulu makannya. Oke guys, setelah makannya selesai kita lanjut pasang lantainya biar cepat-cepat selesai. Kita susun satu persatu seperti ini, dan jangan lupa juga harus diikat bawahnya biar kuat dan biar tidak tiporos pas diinjak. Oke guys, akhirnya pemasangan lantainya sudah selesai. Ini yang terakhir, langsung kita kunci dari bawah dengan cara diikat seperti ini. Dikarenakan cangkeng sudah terasa panas, langsung kita cobain dan istirahat sebentar. Wih, ternyata nikmat.
Oke guys, kita lanjut pemasangan pepalangnya buat dindingnya, dan jangan lupa juga harus dipaku satu persatu seperti ini, karena di bagian ini harus benar-benar kuat dan kokoh. Oke, setelah pepalangnya terpasang semuanya, lanjut pasang dindingnya. Kita susun satu persatu seperti ini, dan jangan lupa seperti biasa harus diikat atas bawah. Kalau gak diikat dengan kuat, bisa-bisa ngaburusu semuanya, karena di bagian ini saya tidak menggunakan paku satupun juga, hanya menggunakan depetan bambu sama tali saja. Setelah aku ilik-ilik, ternyata di bawah ada yang menonjol mau lepas dikarenakan kostumnya terlalu ngetat. Oke, akhirnya selesai juga, dan inilah hasilnya. Oke, setelah dindingnya terpasang semuanya, lanjut kita pasang tiang buat pintunya, dan pintunya saya posisikan di tengah-tengah seperti ini biar indah kelihatannya dan enak juga, dikarenakan yang ada di tengah itu selalu enak-enak, iya gak bapak-bapak? Oke, setelah tiang pintunya selesai, lanjut kita pasang jendelanya, jadi nanti kalau ada yang lewat bisa melihat dari dalam. Apalagi yang lewatnya yang baheno-baheno, kita bisa sweet-sweet dari dalam. Tapi kalau istri orang yang lewatnya jangan sampai sweet-sweet, nanti bisa mengundang piomongan. Dan tak terasa hari pun juga sudah sore, waktunya pulang dan lanjutin besok pagi. Oke, di hari kelima ini langsung saja saya membuat erang-erangnya, dan di bagian ini tidak usah rapat-rapat, carang-carang aja, yang penting tidak bisa masuk kepala, karena kalau masuk kepala takutnya ada yang nongol pas saya tidur. Syukur-syukur yang nongolnya Syahrini atau Luna Maya, kalau uka-uka kan yang nongolnya bahaya. Oke, bagian belakang juga jangan lupa dikasih ternyata awinya ngajak. Dia punya jurus bangkong, tapi untungnya tidak jauh. Lanjut kita paku yang kuat. Setelah bagian erang-erangnya selesai, lanjut kita pemasangan kacanya, dan kacanya di sini saya menggunakan plastik seperti atap, namun plastiknya plastik bening seperti ini. Langsung kita gunting seperti ini dan langsung rapatkan ujungnya, lalu kita usap-usap seperti ini biar tidak coplok ataupun copot. Oke guys, kita lanjut pasang dinding bagian depannya, dan pasang dinding bagian depannya harus benar-benar rapi seperti ini, karena bagian depan yang akan terlihat pertama. Dan akhirnya semuanya selesai, lanjut kita pasang pintunya. Langsung tutupin pintunya dan pasang relnya. Di sini saya relnya menggunakan 2 bambu aja, karena pintunya tidak dibedol, melainkan diserodotin ke sisi seperti ini. Oke teman-teman, jadi pintunya sudah selesai ya. Jadi membukanya ke samping, tidak dibedol gitu, diserotkan ke samping. Oke, kayak gini nih. Oke, setelah semuanya selesai, langsung kita bersih-bersih dulu, sapu-sapu dulu betak-betruknya atau bekas potongan-potongan bambunya dari dalam sampai luar. Biar bersih dan nyaman, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Lanjut kita bakar sisa-sisa bambunya, karena di sini banyak bambu-bambu yang runcing, jadi kita bakar aja semuanya. Oke, dikarenakan semuanya sudah selesai rumah bambunya atau markasnya, jadi di sini saya akan membuat sesuatu. Kira-kira ada yang tahu saya akan membuat apa? Jadi saya akan membuat untuk memasak atau membuat tungku buat memasak. Jadi memasaknya bisa di atas. Jadi cara membuatnya seperti ini, kayunya dibuat persegi 4, lalu tumpangin belahan bambunya atau
bekas potongan lantai markasnya. Jangan lupa harus didepet pakai bambu dan paku biar kuat. Dan akhirnya selesai. Setelah selesai, lanjut kita ambil tanahnya, kita cokel-cokel dulu seperti ini, lanjut kita kantongin. Dan jangan lupa harus pakai jempol tangannya, karena kalian tahu kostumnya bagian tangannya kebetulan warna putih, jadi harus dijempol. Langsung aja kita bahein tanahnya ke tungkunya, dan jangan lupa juga darai-darai seperti ini. Dan tanpa memerlukan waktu lama, akhirnya tanahnya penuh, langsung kita rapihin. Setelah tanahnya penuh, langsung aja kita pasang buat tatakan katel atau kastrolnya. Oke, dikarenakan semuanya sudah selesai, jadi di sini langsung saja saya mau memasak. Dan rencananya malam ini saya mau membuat nasi liwet. Dan inilah bahan-bahannya sudah siap, tinggal kita langsung masukin bumbu-bumbunya. Dan jangan lupa juga kasih garam dan mecin. Lalu kita gebrusin goreng bawangnya ke dalam. Langsung kita ubak-ubak biar meresap merata bumbunya. Lanjut kita tagogin aja kastrolnya biar cepat matang. Oke, setelah nasi liwetnya matang, lanjut di sini saya merebus daun singkong dan membakar ikan asinnya buat lauk nasinya. Dan inilah hasilnya, nasi liwet ala Jeril Oyag. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita hamplo atau belewaken, dikarenakan perut saya sudah lapar. Ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap, mantap. Ayo, siapa di rumah yang belum makan? Kita makan bareng, karena makan bareng lebih enak dan nikmat. Oke, sebelum tidur kita nyalakan apinya biar tidak ada nyamuk. Oke, dikarenakan badan saya lumayan capek dan lelah, jadi saya mau langsung tidur aja. Jadi bagi kalian sampai ketemu lagi besok siang, oke? Oke, dikarenakan saya tidurnya semalam terlalu pulas, tidak terasa akhirnya sudah siang. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya, panjang umur, dan tentunya selalu dimudahkan milik rezekinya. Oke, sebelum pulang jadi saya mau membuat sesuatu dulu buat ganjal perut. Kira-kira ada yang tahu saya mau membuat apa? Oke, jadi hari ini saya mau membuat keripik singkong. Tapi sebelum digoreng kita iris-iris dulu setipis mungkin biar cepat matang dan renyah rasanya. Oke, setelah minyaknya panas langsung kita gujubarin aja, dan jangan lupa dikurah kare biar tidak lengket. Oke, dan akhirnya sudah matang satu gorengan. Oke, lanjut kita gebrusin lagi sisanya, karena saya membuatnya cuma 2 gorengan aja, tidak banyak-banyak. Oke, dan akhirnya matang semuanya, langsung aja kita angkat. Lanjut kasih bumbu. Di sini saya cuma pakai garam sama Royco aja.
Oke, jadi inilah hasilnya keripik singkong. Langsung aja kita blewekin dan ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap mantap. Tapi sayangnya cuaca hari ini rada-rada angkep jadi pemandangannya tidak terlalu indah. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa support channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan tekan juga jempol ke atasnya. Salam sehat dan salam sejahtera dari Jeril Oyak.